Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firman Syafi'i, NPM 032025.18108. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS, ujian akhir semester mata kuliah kimia. Untuk soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hukum kesetimbangan, konstanta kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, prinsip Lekatelier menjelaskan bagaimana suatu sistem dalam keadaan kesetimbangan akan merespon perubahan untuk memulihkan kembali kesetimbangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan suhu, perubahan tekanan, dan penambahan reaktan dan produk. Kesetimbangan kimia tercapai jika laju reaksi maju dan mundurnya sama, konsentrasi reaktan dan produk konstan. Pergeseran kesetimbangan akan mengarah ke kanan, menyukai produk, atau mengarah ke kiri, menyukai reaktan. Berikut topologi tabelnya. Dalam penerapan sehari-hari, kesetimbangan salah satu contohnya yaitu dalam pembuatan amonia NH3, proses Haber-Bosch, di mana N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, atau yang kedua yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan. Untuk soal nomor 2 yaitu apa yang kamu ketahui tentang teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, pH dan larutan penyangga, serta penerapannya dalam sehari-hari. Teori Arrhenius mengatakan dalam pelarut air asam merupakan zat yang menghasilkan ion hidrogen H+, dan basa merupakan zat yang menghasilkan ion hidroksida OH- yang saling menetralkan. Sedangkan dalam teori Bronsted-Lowry mengatakan bahwa dalam pelarut air, asam adalah donor proton atau senyawa yang memberikan proton H+, dan basa adalah akseptor proton atau senyawa yang menerima proton. Salah satunya contohnya reaksi asam basa HSO4 plus H2PO4. Sedangkan pH merupakan suatu nilai kekuatan asam basa yang dilanjutkan dalam bentuk angka 0 hingga 14. Semakin besar konsentrasi ion H+, semakin asam larutannya, begitu pula sebaliknya. Sedangkan pengertian dari larutan buffer yaitu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH terhadap usaha mengubah pH, seperti penambahan asam basa, pengenceran. Artinya pH larutan tidak berubah. Untuk soal yang terakhir, nomor 3 yaitu laju reaksi merujuk pada seberapa cepat konsentrasi beban reaktan atau produk berubah dalam suatu reaksi kimia. Kecepatan reaksi dapat dihitung dalam satuan molaritas per detik atau mol per liter per second. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama konsentrasi reaktan. Semakin tinggi reaktan, semakin cepat reaksinya. Yang kedua, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksinya. Yang ketiga, luas permukaan. Semakin luas permukaan, semakin cepat reaksinya. Dan yang terakhir, katalis. Semakin tinggi katalis, semakin cepat reaksinya. Teori tumbukan merupakan teori menyatakan bahwa hanya presentasi tertentu dari tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan produk reaksi. Sedangkan untuk sel galvanik atau sel fota merupakan sel yang menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia spontan. Reaksi redoks terjadi di dalam sel ini dan elektron mengalir dari satu elektroda ke elektroda lainnya.
Potensial merupakan besarnya arus listrik yang mengalir antara kedua elektroda, mulai dari awal arus listrik mengalir hingga habis. Untuk pengertian yang terakhir, sel korosi merupakan perusakan material akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan di sekitarnya. Pada umumnya terjadi bila logam bereaksi dengan oksigen dan air lalu membentuk oksida atau hidroksida. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadi karat pada besi sehingga menyebabkan kerusakan struktur material. Jawaban yang terakhir mengenai pembahasan tentang jurnal yang sudah kami review, yaitu menyatakan trafo berfungsi sebagai isolator sekaligus pendingin. Yang kedua, metode DGA dissolved gauge analysis digunakan untuk mendiagnosis kondisi internal oli trafo. Yang ketiga, pada kondisi 1, oli trafo berada dalam kondisi yang handal tanpa adanya gangguan atau kerusakan. Sekian presentasi dari jawaban ujian akhir semester kimia saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.